Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenan Kurnia Putri, NIM 1909 110417. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Dr. David Rahmadan, SHMH, selaku dosen hukum pidana khusus. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana kepabeanan dan cukai. Pertama-tama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian. Tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai adalah tindak pidana fiskal. Untuk menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fiskal yang makin meningkat dari segi kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana di bidang fiskal. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila dilakukan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan. Guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana tersebut, penyidikannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal B dan Cukai sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Baiklah, yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Tindak pidana kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 102, 102A, 102B, 102C, 102D, 103, 103A, 104, 105, 106, 108, dan 109. Mengenai karakteristik, yang pertama bersifat sebagai hukum administrasi dan ditegakkan menggunakan sanksi administrasi seperti denda dan bunga. Perdata terdapat pada pasal 61 ganti kerugian, pidana seperti penjara, denda, perampasan. Selanjutnya, membongkar barang impor di luar kawasan pabean yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean. Yang terakhir, menyembunyikan atau menimbun barang impor secara melawan hukum. Selanjutnya, mengenai administrasi pemerintahan, penyidik dalam tindak pidana kepabeanan adalah PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal B dan Cukai yang diberi kewenangan khusus terdapat pada pasal 112 ayat 2. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sistem peradilan. Sistem peradilan kepabeanan dan cukai memakai sistem peradilan pidana dan administrasi dikarenakan digolongkan sebagai hukum pidana administrasi. Tersangka dipidana dengan pidana penjara paling tingkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak yaitu 5 miliar. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.